Sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini saya berada di Goa Saparwadi, Pamijahan, Kota Tasikmalaya. Dan ini adalah antrian jemaah yang akan masuk ke dalam goa. Napak tilas peninggalan para waliullah. Untuk kedalaman daripada goa ini diperkirakan kurang lebih hampir 350 meter. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua rombongan dari masing-masing jamaah. Baik, sekarang kita akan mulai bergerak masuk mendekati mulut daripada goa ini. Di sini saya harus hati-hati karena takut menginjak jamaah yang lain, apalagi nenek-nenek. Dan nanti kita akan melihat dari dekat seperti apa dan bagaimana goa yang sering dikunjungi oleh ribuan jamaah dari berbagai daerah ini. Dan nampak di hadapan kita itu ada batu yang menarik banyak perhatian jamaah. Tuh, batunya di sana kelihatan. Ada beberapa jamaah yang merasa penasaran kemudian memegang batu itu. Masya Allah, luar biasa. Di sini saya harus bersabar mengantri untuk bisa masuk ke dalam Goa Saparwadi ini. Nah, untuk batunya yang di sana memang kelihatan batunya unik banget sehingga banyak jamaah yang merasa penasaran dengan batu ini, sehingga mereka memegang, mengusap-ngusap daripada batu ini. Baik, dan sekarang kita dekati, kita lihat dari dekat batu yang menarik perhatian jamaah yang akan masuk ke Goa Saparwadi ini, sehingga mereka mengusap-usap batu tersebut untuk menuntaskan rasa kepenasarannya. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Untuk bentuk batunya sih unik banget, alami, sudah terbentuk seperti itu dari dahulu kala. Dan di sini saya harus sabar menunggu untuk bisa masuk ke dalam Goa Saparwadi ini. Tuh, antik banget batunya di sini. Nah, ini bagian ini yang menarik perhatian jamaah yang akan masuk ke dalam gua ini, sehingga mereka memegang kemudian mengusap-usap batunya hanya untuk menuntaskan rasa kepenasaran seperti itu. Baik, secara perlahan saya sudah sampai di mulut goanya. Di sana itu nampak terlihat ada aliran sungai yang airnya cukup lumayan besar. Air yang mengalir dari air jam-jam atau air kahuripan yang ada di dalam goa. Cukup lumayan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan untuk goa ini adalah goa peninggalan para waliullah, sehingga banyak sekali muhibbin jaroh dari berbagai daerah. Mereka sangat penasaran untuk napak tilas melihat dari dekat isi di dalam goa ini. Luar biasa. Baik, dan sekarang saya sudah mulai masuk ke dalam goa. Terlihat antrian jemaah banyak banget dan goanya gelap banget. Meskipun rombongan saya, pemandunya membawa 2 lampu patromak, akan tetapi karena ini dalam banget jadi gelap sahabat. Meskipun membawa 2 lampu patromak. Tuh,
di sana. Belum lagi dari rombongan yang lain. Pokoknya padat banget. Banyak banget jemaah yang merasa penasaran napak tilas ke Goa Saparwadi ini. Sepenggal kisah dari sejarah goa ini dahulu kala digunakan oleh para waliullah, termasuk Syekh Abdul Muhyi. Dulu beliau sering melakukan khalwat di sini. Dan konon katanya dahulu kala di dalam gua ini ada pesantren, kemudian ada masjidnya, dan ada air kahuripan, air jam-jam yang terus-menerus mengalir meskipun dalam keadaan kemarau itu gak pernah surut. Masya Allah. Nanti kita akan lihat sama-sama. Di sini saya harus hati-hati karena di bagian bawah di sini becek air yang mengalir dari air kahuripan. Dan konon di dalam gua ini ada 4 lubang gua yang digunakan oleh para waliullah untuk nyebrang ke Mekah, ke Banten, dan ke Surabaya melalui karomahnya. Seperti itu. Dan sekarang kita sudah mulai naik ke atas tangga ini. Dan biasanya di atas tangga itu ada semacam goa atau tempat yang mana ketika para muhibin ziarah ke sini mereka berdoa terlebih dahulu di sana. Dan di sini kita berhenti sejenak untuk melakukan doa. Mungkin dulu di bagian sini digunakan oleh para waliullah untuk berkhalwat, sehingga banyak muhibin ziarah yang berdoa meminta berkah di tempat yang dulu digunakan oleh waliullah ketika berkhalwat seperti itu. Baik, dan sekarang giliran saya akan masuk ke tempat ini. Sebentar, tuh di dalam banyak banget jemaah yang sedang melakukan doa di sana. Nanti kita akan ke sana. Dan jamaah yang sudah melakukan doa di sana, mereka keluar untuk menuju lokasi titik di mana dahulu kala itu ada masjid dan ada pesantren. Tuh, turun lagi ke bawah sana. Baik, dan sekarang kita akan muter balik lagi bersama jemaah yang lain menuju jalur yang dahulu kala di dalam goa ada masjid. Tuh antrian jemaah banyak banget sahabat yang mau naik ke tangga, yang mau doa di sana. Oke, kita langsung aja menuju jalur air kahuripan atau air jam-jam Pamijahan. Dan di sini terlihat di bawahnya itu air mengalir, dan untuk air ini air yang mengalir dari air kahuripan atau air jam-jam Pamijahan. Titiknya ada di depan sana. Dan goa ini sering viral karena melihat daripada histori dan sejarah goa ini. Banyak banget karomah atau keanehan yang terjadi kepada waliullah di dalam goa ini, termasuk Syekh Abdul Muhyi ketika beliau berangkat ke Mekah, beliau menggunakan jalur goa ini. Dan konon goa ini juga digunakan sebagai pertemuan dari para wali.
Dan itu diyakini karena di dalam goa ini ada 3 lubang jalur goa yang menghubungkan ke Banten, ke Cirebon, dan ke Surabaya. Dan di depan sana itu adalah air kahuripan, air jam-jam, Pamijahan. Tuh ke sana itu ada goa. Untuk goa yang ke sana itu goa keluar. Tuh ke sana. Sedangkan untuk air jam-jam sendiri, nah ini nih ada di sini posisinya. Banyak banget jamaah yang ngantri untuk mengambil air kahuripan, air karomah, air atau air jam-jam goa Saparwadi ini. Nanti kita akan naik ke atas sana sahabat, setelah kita ngambil air jam-jam ini atau air kahuripan Pamijahan. Dan terlihat di sini banyak banget jamaah yang ngantri. Kesananya itu jalur keluar. Terlihat banyak kurang tahu ya, kapinis atau kelelawar. Mungkin kelelawar, mungkin kapinis seperti itu. Oke, kita tunggu di sini karena rombongan saya masih ngantri untuk ngambil air kahuripan. Sebentar kita nunggu di sini. Kita nunggu antrian untuk ngambil air kahuripan ini. Dan untuk air kahuripan ini sampai saat ini tidak pernah surut, meskipun musim kemarau, Masya Allah. Dan terlihat ini adalah antrian rombongan yang lain yang baru sampai di air kahuripan goa Saparwadi atau yang dikenal dengan air jam-jam Pamijahan. Masya Allah. Oke, kita tunggu di sini. Baik, dan sekarang saya akan masuk menuju goa yang dulu itu ada masjid, ada pesantren, dan lubang goa yang dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi perjalanan menuju Mekah. Nah, di sini adalah titik di mana dahulu kala ini lokasi yang dahulu di sini ada pesantren. Sehingga ketika jamaah sampai di sini mereka melakukan azan di sini. Sebentar saya akan tunggu jamaah yang lain selesai melakukan azan dan berdoa di sini. Sembari saya akan perlihatkan ke bagian sini. Nah, di sana itu sepertinya ada jalur. Nanti kita akan ke sana. Untuk ruangan daripada goa ini cukup lumayan besar. Besar banget sahabat. Tuh terlihat ke atas sana. Masya Allah, tinggi banget. Luar biasa asli. Tuh, besar dan tinggi. Meskipun banyak sekali jamaah yang berkumpul di sini, karena saking besarnya ruangan ini, jadi saya tidak terlalu merasakan panas atau pengap. Baik, dan sekarang saya dan jamaah perlahan akan menuju lubang goa yang dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi untuk nyebrang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Di depan sana lubang goanya, tapi itu dengan karomahnya waliullah, bukan berarti lubangnya tembus ke Mekah, tapi karomah Syekh Abdul Muhyi ketika berangkat ke kota Mekah, kemudian beliau itu berjalan ke lubang ini sampailah di kota Mekah. Itu karomahnya.
bukan lubang ini yang tembus sampai ke Mekah. Terlihat di sana itu ada jamaah yang sedang berdoa di sana. Semoga bisa sampai ke kota Mekah untuk berhaji. Oke, saya harus sabar menunggu untuk melihat dari dekat lubang gua yang dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi untuk nyebrang ke kota Mekah dengan karomahnya. Dan ini adalah bagian atas daripada gua ini, cukup lumayan tinggi dan besar banget tuh. Masya Allah, banyak banget jamaah yang ngantri. Oke, saya harus bersabar untuk melihat dari dekat lubang goa yang ada di sana. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan ini juga adalah antrian jamaah yang lain yang baru tiba di lokasi ini. Mereka ngantri bersabar untuk menuju lubang goa ini. Nah, goa inilah yang dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi untuk nyebrang ke kota Mekah dengan karomahnya. Baik, dan sekarang saya akan turun melanjutkan perjalanan untuk melihat dari dekat lubang goa yang dulu digunakan oleh waliullah untuk nyebrang ke Banten, Cirebon, dan Surabaya. Tuh, di sana banyak banget jamaah. Oke. Nah, terlihat di ujung sana itu nampak seperti tempat imam. Tuh, di sana. Baik, dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Terlihat ada jamaah yang pulang, juga ada jamaah yang baru datang. Banyak banget sahabat. Oke, kita lanjutkan perjalanan untuk melihat dari dekat lubang goa yang dulu digunakan oleh waliullah nyebrang ke Banten, Cirebon, dan Surabaya dengan karomahnya. Bukan berarti lubangnya tembus ke Banten atau ke Surabaya, melainkan karomah dari para waliullah. Itu terlihat jamaah di sana, ada yang baru datang, juga ada yang pulang setelah melihat lubang goa yang dulu digunakan oleh para waliullah untuk nyebrang ke Banten atau jalur ke Banten, ke Surabaya dan Cirebon. Itu dengan karomahnya para wali-wali Allah seperti itu. Dan seperti biasa, setelah sampai di sini jamaah berdoa. Kemudian di sini ada batu peci yang konon katanya dipercayai, mudah-mudahan dengan batu peci ini ketika kita memasukkan kepala ke batu peci ini, dengan karomahnya waliullah kita diperkenankan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa sampai ke kota Mekah. Tuh banyak banget jamaah yang melakukan praktek memasukkan kepala ke lubang batu. Nah, di sini nampak ada spanduk. Nah, inilah jalur yang dulu digunakan oleh waliullah nyebrang ke Banten, ke Surabaya, dan ke Cirebon seperti itu. Nah, ini adalah sebagian batu peci. Masya Allah, tuh di atasnya itu berlubang seperti peci. Nah, saya akan menunjukkan ya bahwa dulu jalur ini digunakan oleh waliullah untuk nyebrang ke Banten dengan karomahnya seperti itu. Kita akan nunggu dulu di sini. Dan dari sini saya dan jamaah yang lain balik lagi untuk keluar dari Goa Saparwadi ini. Terlihat semua jamaah putar arah
untuk keluar dari dalam Gua Sabar ini. Sepertinya untuk videonya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.